kelas 2 SD Masai Kudus akan mempresentasikan pendapat kami terkait bagaimana guru mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi generasi revolusi industri 4.0. Industri 4.0 adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal sehingga memberi pengaruh terhadap dunia digital. Oleh sebab itu, guru harus mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan. Apa saja perubahan itu? Mari kita saksikan. Perubahan yang dapat dilakukan guru untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi generasi revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis internet. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah penggunaan Google Classroom maupun penggunaan WhatsApp atau Telegram dan lain sebagainya. Selain itu, yang kedua, perubahan yang harus dilakukan seorang guru adalah memanfaatkan berbagai media dengan baik dan cepat untuk informasi pendidikan. Salah satu contohnya menggunakan berbagai macam aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran secara daring. Salah satunya seperti pembuatan video pembelajaran dapat menggunakan Handmaster ataupun Animaker ataupun yang lainnya. Kemudian dapat menggunakan kuis berupa games seperti Quizizz maupun Wordwall. Yang ketiga, memberikan bekal keterampilan kepada peserta didik agar memiliki sikap untuk kreatif dan inovatif di dalam mereka menciptakan sebuah karya, sehingga karya tersebut mampu menjadi inovasi yang baru dan dapat diterapkan sebagai media pembelajaran ataupun dapat diaplikasikan di dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh misalnya, pemanfaatan barang bekas yang dapat dikreasikan menjadi sebuah alat penghasil angin atau kipas sederhana sehingga bisa dimanfaatkan mereka menjadi karya atau inovasi yang baru. Kemudian yang keempat adalah guru juga mempunyai kompetensi sebagai konselor, karena kesulitan murid bukan hanya memahami masalah materi saja, tetapi murid juga dapat mengalami masalah psikologi seperti tekanan yang terlalu berat di dalam mereka melaksanakan pendidikan ataupun masalah yang lain, sehingga guru dapat menjadi penyalur informasi dari murid ke orang tua sehingga kesulitan peserta didik dapat terselesaikan dengan baik. Kami, guru kelas 2, akan mempresentasikan pendapat kami tentang penerapan tingkat berpikir sesuai taksonomi Bloom C6. Kami akan menyampaikan rancangan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 pada materi membuat dan membaca puisi. Anak-anak akan diminta untuk membuat puisi dengan tema kerukunan dan sesuai kreativitas masing-masing. Setelah puisi jadi, anak-anak akan mengirimkan ke Google Classroom bagian tugas kelas. Setelah membuat puisi, guru meminta anak-anak untuk berkumpul atau bertemu secara online di Google Meet. Setelah itu, guru akan menampilkan salah satu contoh hasil karya puisi anak untuk dibacakan di Google Meet tersebut. Kemudian, anak-anak yang lain dapat memberikan kritik dan masukannya setelah teman tersebut membaca puisinya. Setelah beberapa anak membaca puisi, memberi kritik dan masukan, guru mengajak siswa untuk merumuskan bagaimana menciptakan puisi dan membaca puisi yang baik dan benar. Nah, dalam pembelajaran hari ini ada kategori C6 yang dapat dilaksanakan oleh siswa. Yang pertama adalah membuat puisi. Yang kedua adalah memberikan kritik atau masukan kepada
hasil karya teman yang lain. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan bersama bagaimana menciptakan sebuah puisi yang baik dan benar. Demikian penyampaian presentasi